Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Endang Sukiyarti dari Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, Bapak dan Ibu dimanapun berada, pentingkah untuk mengubah sebuah kurikulum? Nah, di sini kita akan berbagi tentang mengapa pentingnya kurikulum untuk diubah atau berubah. Nah, apakah kurikulum itu? Apa perannya? Kemudian untuk siapa kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik dari pengalaman belajar murid. Nah, kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Kemudian, untuk siapa kurikulum itu? Tentunya kurikulum itu adalah untuk murid. Bapak dan Ibu, kurikulum yang baik itu bagaimana? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan juga masa depan. Nah, Bapak dan Ibu, kita simak gambar berikut ini. Di sini ada gambar mesin ketik. Masih ingat Bapak dan Ibu ketika dahulu kita pernah juga menggunakan mesin ketik ini dan juga eksis di zamannya. Kemudian masih ingat kita dengan televisi yang hitam putih dan hanya beberapa dari tetangga kita ataupun saudara-saudara kita yang mempunyai televisi seperti ini. Kemudian ini gambar yang ketiga bisa kita perhatikan dahulu kita sekolah, bahkan saya sendiri juga mengenal komputer itu sudah di SMK. Di situ ada lab komputer dan komputernya bentuknya masih menggunakan tabung seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, di zaman itu kita masih bisa sebatas mengoperasikan, menghidupkan, kemudian juga mematikan dan mengoperasikan sedikit sekali. Nah, itu pada zaman itu. Nah, sekarang keadaannya kini bagaimana Bapak dan Ibu? Di sini bahkan bayi pun bisa mengoperasikan handphone, kemudian dulu yang biasanya asik bermain dengan teman-temannya, kini anak-anak menggunakan HP atau handphone, entah bermain game ataupun mungkin juga melihat permainan di YouTube. Kemudian bagaimana anak dulu belajar, kemudian anak sekarang. Di sini ada gambar anak belajar yang sudah menggunakan teknologi seperti laptop. Kemudian di sini juga ada gambar anak yang sedang belajar melalui media handphone, yaitu belajar daring. Nah, di sini juga ada perbedaan. Zaman dahulu kita belajar mencari sumber atau referensi belajar itu hanya dari buku. Kemudian dari buku itu terkadang kita juga belum menemukan apa jawaban untuk yang soal ini dan sebagainya. Itu kita alami. Kemudian untuk sekarang ketika kita mendapatkan kesulitan apa yang dilakukan anak-anak kita atau bahkan kita sebagai guru, sumber belajar atau sumber mengajar kita, media kita bisa rasakan saat ini perbedaan sekali nampak bahwa ketika kita tidak bisa, kita tinggal browsing, kita gunakan media-media yang ada di sekitar kita pada zaman kini. Nah, kesimpulannya Bapak dan Ibu dari gambaran-gambaran yang sudah kita simak bersama, di situ
bahwa ada perubahan-perubahan media, mungkin dari sisi media pembelajarannya itu juga sudah berbeda. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kurikulum ini? Mengapa gambar-gambar itu disampaikan dan apa hubungannya dengan kurikulum? Nah, di sini kurikulum itu harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan juga pembelajaran akan membosankan tanpa mengikuti perubahan-perubahan tersebut, Bapak dan Ibu. Kemudian, bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu? Jadi, menurut Bapak dan Ibu, pentingkah kurikulum untuk berubah? Yaitu sangat penting, dan kurikulum itu memang bersifat dinamis, selalu berubah, menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Kemudian Bapak Ibu gurunya tentunya juga menjadi guru yang adaptif, yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.